saya mau tahu apakah udah Uni saat ini tuh lagi persiapan tes bakat skolastik benar-benar akan tes pada batch ini atau hanya persiapan? Kalau yang tes pada batch ini mungkin boleh raise hand atau chat di grup, chat di ini, room chat bisa? Kayaknya semuanya lagi persiapan ya, Un. Masuk ini juga itu. Duh ya, oke oke. Baiklah. Oh ya, jadi di tes bakat skolastik itu ada banyak sekali tipe soalnya. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui apa saja tipe-tipe soalnya dan bagaimana tips and trick untuk menjawab soal-soal tersebut. Nah, kalau kita udah tahu tipsnya, insya Allah PBS kita nanti akan aman, lancar, dan damai. Nah, tanpa memperpanjang, perkenalkan saya Febriani Putri yang akan memandu sharing session kita pada kali ini. Oh ya, saya bisa dipanggil Febri, saat ini berkuliah di Universitas Gajah Mada, jurusan Magister Kesehatan Masyarakat. Nah, kalau ada udah uni yang tujuannya sama, UGM, Kesmas, boleh kita lanjut diskusi. Terus untuk pemateri kita yang luar biasa, sangat ada pengalamannya sangat luar biasa, Uni Sally. Saya izin share screen ya, membacakan CV dari Uni Sally. Bentar, apakah sudah terlihat pun udah Uni semuanya? Ya, Feb. Oke. Nah, jadi pemateri kita pada hari ini bernama Uni Sali Edinov, SEMAK. Aduh, kelihatan tanggal akhirnya. Tutupin ya, Un. Lanjut aja. Oh, lanjut aja. Beliau ini sekarang bekerja sebagai ASN di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sekarang udah pisah kementeriannya, Feb. Oh, udah bisa. Oh, jadi Kementerian Kehutanan kementeriannya. itu sekarang. Oh, oh Ini iya kan waktu S2 Kementerian. ini CP-nya. Oh, oke oke oke. Ini kita skip alamat rumah nanti takut ada yang datang ke rumah, Wen. Jadi S1 beliau di Universitas Andalas, nah satu almet kita. Terus S2-nya itu di Universitas Riau, jurusan Ekonomi, Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Magister Akuntansi. Nah, ini em, instansi riwayat pekerjaan Uni Sali, luar biasa ya, 2009. Itu di Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Sekarang di Kementerian Kehutanan ya, Wan? Ya, sekarang Kementerian Kehutanan. Balainya tetap sama kayak besar S2. Iya. Kembali Nah, lagi, Feb. Uni, Jadi bendahara apa? lagi. Oh, gak apa, Un. Dan, wow, banyak sekali, Un, karya tulis ilmiahnya. Masya Allah, tabarakallah. Scopus, Un. Wow, cair ya. Cair, Feb. Sikit. Cair. Iya, oke. Nah, dan bagian banyak workshop. Ini bisa nanti siapa tahu kepo sama karya tulis Uni Sali, bisa info-info beliau. Jadi Silakan. langsung saja ya Un. Nah, dan Uni Sali ini beliau memiliki pengalaman mengajar di bimbel selama 5 tahun Un. Alhamdulillah, ya, Feb. Nah, pas banget, pas sekali untuk kita ambil ilmunya, siapkan catatan. Karena saya juga akan sambil mencatat, sekalian belajar juga. Ini ilmu yang sangat bermanfaat nanti untuk tes TBS maupun tes CPNS ya. Langsung saja tidak berlama-lama kepada Uni Sali, waktu dan monitor dipersilahkan. Baik, terima kasih Febri sudah mempersilahkan dan memperkenalkan dengan sangat lengkap CV tadi. Tentu CV masa lalu ya, sampai dengan 2023 itu yang tersaji. Eh, apa? Terima kasih juga buat teman-teman dan hadirin semua yang sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Di sesi yang singkat saja, mudah-mudahan dengan contoh-contoh soal nanti yang akan disajikan bisa membantu memperlihatkan seperti apa soal-soal yang akan dihadapi untuk mengikuti seleksi TBS-nya LPDP atau juga dengan seleksi beasiswa yang lain. Terus juga dengan ini apa bisa ikut juga join jadi pegawai negeri sipil ya, ASN kalau namanya sekarang.
Nah, soal-soalnya hampir sama, model-modelnya mungkin beda zaman saja gitu. Waktu dulu uni CPNS apa atau LPDP itu on the spot itu istilahnya, tidak online. Kalau sekarang kan banyak sistemnya online karena kita waktu 2019 atau 2020 kan ada COVID-19. Jadi mungkin proses perekrutannya bisa dilakukan secara online. Baik, sebelum memulai acara, ini mau berpantun boleh, Feb? Boleh, Un. Nah, nanti saya bantu cakep ya, Un. Ya, tentu cakep ya. Ini ada dua sih pantun pembuka aja dulu ya. Oke, Nah, mendapat daun si anak dara. cakep, Terima kasih. Di bawah sarang burung tempua. cakep. Salam santun pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Wih, Ya, satu lagi ya. Jauh oke, pulau dari Malaka. cakep, Pergi haji ke kota Mekah. cakep. Dengan bismillah acara akan dibuka. Semoga semuanya kita mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wah, mantap. Baik, Pantunnya lucu. mulai untuk share screen, mohon dibantu dulu ya. Ini dia bisa langsung ya, Feb ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dan hadirin semua, rekan-rekan yang sudah datang di acara belajar TBS dan TPA bersama SL itu singkatan dari nama saya dulu waktu di Bimbel. Jadi sampai sekarang masih terbawa itu dengan ambil judul itu solusi cepat selesaikan soal TBS dan TPA. Nah, ini untuk PK saya dulu itu PK 157, namanya Cakra Nusantara, itu tahun 2009, 2020 kami bertemu dikumpulkan di Hotel Mercure Jakarta. Baik, ini untuk TBS LPDP untuk versi saya ya. Jadi TBS LPDP sekarang ini dilakukan setelah tahap apa seleksi yang kedua, yaitu setelah tahap administrasi. Sekarang saya telah dilakukan melalui sistem online, yang mana kita harus diwajibkan untuk mendownload aplikasi XM Browser. Pengerjaannya itu 90 menit. Soal-soalnya terdiri dari ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah penalaran verbal, di mana penalaran verbal ini ada pembagiannya berupa analogi verbal, penalaran logis, dan penalaran analitis. Jumlah soalnya itu ada sekitar 23 soal yang dikerjakan dalam tempo 30 menit. Yang kedua itu penalaran kuantitatif, aljabar, aritmatika, deret, dan ada kecukupan data. Itu soal-soalnya sebanyak 25 soal, dikerjakan itu dalam waktu lebih kurang 40 menit. Dan yang tahap yang paling baru ini mungkin untuk teman-teman yang di angkatan saya tidak ada itu pemecahan masalah ya. Jadi untuk tahun 2000 berapa ya mulainya? 2020 ya, 2023 ya. Sudah mulai untuk ada pemecahan masalah lebih kurang 12 soal itu selama 20 menit. Kalau dulu esai yang diminta itu mengarang indah tentang menganalisa kebijakan pemerintah. Itu saya dapat tentang dana desa. Beda-beda nanti setiap jurusan gitu, sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang tahapan apa yang mau dituju gitu. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama itu adalah tes kemampuan verbal. Nah, di tes kemampuan verbal ini dilakukan itu tujuannya adalah untuk menguji kemampuan peserta tes dalam kecakapan, keterampilan, kecepatan, dan kebenaran dalam mengolah data. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa apakah peserta itu mampu untuk menggunakan kata-kata dalam menuangkan pemikiran yang ada pada dirinya. Nah, tes kemampuan verbal LPDP ini terdiri dari ada 3 tahap, itu yang tadi analogi verbal, penalaran logis, penalaran analitis. Untuk analogi verbal, itu pengertiannya adalah analisa verbal soal yang mengharuskan peserta memahami hubungan antar kata di sisi ruas kiri dan di sisi ruas kanan dengan pola tertentu yang harus sama antara kedua ruas tersebut, yaitu ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Nah, pola
pola-pola yang biasanya keluar pada soal analogi verbal adalah saya analisa itu ada 5 ya. Yang pertama ada sebab akibat, bisa juga umum khusus atau sinonim antonim. Yang kedua tentang mata uang. Jadi perbandingan mata uang antara negara satu dengan negara yang lain. 3, lokasi atau tempat hidup atau habitat. Yang keempat ada fungsi, misalnya manfaat benda. Yang kelima adalah hasil produksi dari hewan. Nah, ini contohnya. Untuk soal sebab akibat, ada misalnya lampu gelap, makanan lapar. Jadi kita cara membacanya itu adalah lampu digunakan pada saat gelap, makanan digunakan atau dikonsumsi pada saat lapar. Jadi ada penyebabnya untuk dua ruas ini, kiri dan kanan. Kemudian untuk yang kedua, contoh soal umum khusus. Apabila orang tertawa berarti senang. Dan apabila orang menangis berarti sedih. Ini sudah umum. Tahu kita ya, bahwa kalau nggak mungkin orang tertawa karena sedih, itu sudah tidak logis lagi. Yang ketiga ada contoh soal tentang sinonim antonim. Misalnya hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Nah ini sudah familiar juga kita dengar kalau soal-soal yang berkaitan dengan hemat pasti hubungannya dengan kaya. Kemudian ada contoh soal mata uang. Nah ini perbandingan mata uang dari satu negara dengan negara lain. Mungkin tipsnya harus banyak-banyak dihafal itu mata uang negara yang ada di dunia. Jadi contohnya ini adalah baht itu mata uang Thailand, dong mata uang Vietnam. Kemudian yang kelima itu contoh soal yang menanyakan lokasi. Misalnya kapal itu ada di dermaga, pesawat biasanya ditemukan orang di bandara. Kemudian untuk contoh soal fungsi, manfaat benda, pelumas mengurangi gesekan, seperti itu, analgesik mengurangi nyeri. Kemudian yang terakhir adalah misalnya contoh soal untuk hasil produksi hewan. Yang sering keluar itu lebah. Lebah menghasilkan madu atau memproduksi madu, sapi memproduksi atau menghasilkan susu. Untuk yang kedua itu adalah penalaran logis, di mana penalaran logis ini merupakan analisa soal secara logis yang berhubungan dengan premis. Nah, di sini ada dua premis biasanya keluar, yaitu premis mayor dan premis minor. Nah, dari kedua premis ini kita bisa tarik suatu kesimpulan. Nah, tipsnya untuk menarik kesimpulan ini, kita harus fokus pada premis minornya. Saya premis minornya mengatakan ada kata-kata negatif, terus eliminasilah kata-kata yang sama antara kedua premis tadi. Nah, ini ada contoh soal, misalnya untuk premis mayornya seperti ini. Semua karyawan kontrak adalah satpam. Premis minornya, tidak satupun karyawan kontrak yang boleh mengambil cuti. Maka kita tarik kesimpulan di sini bisa kita eliminasi dulu kalimat yang sama. Jadi mana antara premis mayor dan premis minor yang sama adalah karyawan kontrak. Nah, ini kita eliminasi. Premis minornya juga ada kata karyawan kontrak. Nah, sehingga untuk menarik kesimpulannya yang tidak dicoret. Yang tidak dicoret tapi fokus ke premis minor. Berarti tidak satupun, ya ini ya, tidak satupun satpam yang boleh mengambil cuti. Gitu. Jadi nggak perlu dilihat A, B, C, D, E-nya, nggak usah. Kita fokus saja kesimpulan apa yang akan kita tarik dulu. Gitu. Jadi nanti biar tidak bingung untuk memilih antara option A sampai E. Jadi premis minornya tidak satupun, nah ke mayornya satpam baru yang boleh mengambil cuti. Itu dia kesimpulannya. Untuk yang contoh kedua, ya, contoh keduanya ini, semua sapi melahirkan. Nah, premis minornya tidak satupun ayam melahirkan. Mana yang sama? Adalah melahirkannya yang kita hapus ya. Nah, jadi cara menarik kesimpulannya adalah fokus ke premis minor. Tidak satupun hewan yang ayam merupakan sapi. Nah, gitu ya. Tidak satupun ayam adalah sapi. Bisa juga gitu. Jadi, kita fokus ke premis minor.
Kemudian untuk contoh yang berikut ini adalah premis mayornya semua ada atlet tinju profesional yang rajin merokok. Jadi ada atlet tinju profesional rajin merokok. Premis minornya sebagian atlet tinju rajin merokok. Gitu ya. Berarti yang sama adalah yang merokok. Nah, merokoknya yang kita hapus. Nah, berarti yang tinggal sebagian atlet tinju, ya kan? Jadi katakan semua atlet tinju profesional rajin merokok. Sebagian atlet tinju rajin merokok. Berarti sebagian atlet tinju adalah profesional. Itu dia. Kita mencari kalimat untuk menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya untuk eh, penalaran yang berikutnya adalah premis mayornya semua siswa di Jakarta pandai menulis buku. Sebagian siswa di Jakarta ekstrovert. Mana yang sama? Yaitu di Jakartanya. Jakartanya kita hapus. Nah, ini dia. Nah, kesimpulannya fokus ke premis minor. Sebagian siswa yang ekstrovert pandai menulis buku. Nah, jadi kalimatnya tinggal kita sambung saja antara premis minor. Jadi ke premis minor dulu yang kita sebutkan, baru mayornya mengikuti, mana yang tidak dicoret. Oke, kita ya lanjut. Nah, lanjut. Kemudian kita masuk ke penalaran analitis. Penalaran analitis itu adalah penalaran soal cerita yang menjelaskan runtutan kejadian yang harus dianalisa. Biasanya juga pada soal peserta itu diminta untuk menganalisa hubungan setiap objek yang dijelaskan. Nah, contoh soal penalaran analitis itu adalah ini, misalnya pertama ada kalimat pernyataan seperti ini. Nilai TOEFL Jose lebih tinggi dari Aaron dan lebih rendah dari Carmelo. Berarti kita bikin kalimat matematikannya dulu, yaitu Jose katanya lebih tinggi dari Aaron. Nah, Jose lebih tinggi. Kasih tanda besar dari Aaron. Kemudian yang kedua, nilai tapi lebih rendah dari Carmelo. Berarti Jose tadi lebih rendah dari Carmelo. Kemudian ya. Kemudian yang kedua, nilai TOEFL Robin lebih rendah dari Jose, tetapi lebih tinggi dari Aaron. Maka kalimat matematikanya kita bikin. Robin ini lebih besar dari Aaron. Nah, ini dia. Robin lebih rendah dari Jose, tapi lebih besar dari Aaron. Kalimatnya seperti ini. Jose besar dari Robin, besar dari Aaron. Kemudian yang ketiga itu nilai TOEFL Derek lebih tinggi dari Aaron dan Robin. Berarti Derek lebih tinggi dari Aaron dan Robin. Sehingga untuk penyelesaian nomor soal seperti ini, kita gabungkan antara 1, 2, dan 3. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Carmelo ini lebih besar dari Jose, lebih besar dari Aaron. Nah, karena Robin itu lebih besar dari Aaron, masuklah Robin di antara Jose dan Aaron. Ya kan? Nah, dia yang tanya tuh, siapa 3 orang yang berprestasi? Nah, Derek di mana posisinya? Derek itu berada di antara Robin dan Aaron. Berarti sebelum si Robin masuklah Derek. Maka hubungannya Carmelo besar dari Jose, besar dari Derek, besar dari Robin, dan besar dari Aaron. 3 orang yang berprestasi adalah Carmelo, Jose, dan Derek, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan next page.
Selanjutnya untuk tes pemahaman kuantitatif. Tes ini dilakukan untuk menguji apakah peserta mampu menemukan pola dari rangkaian angka yang memiliki pola, sehingga dibutuhkan untuk ketelitian, berpikir cepat, konsisten, dan mampu memprediksi atau menebak dalam penyelesaian soal. Nah, tes pemahaman kuantitatif ini terdiri dari deret angka atau deret huruf abjad, kemudian ada perhitungan matematika, dan juga kecukupan data. Oke, selanjutnya. Nah, untuk deret angka yang sering keluar itu adalah deret aritmetika. Nah, di sini ada penambahan atau pengurangan. Kemudian ada deret geometri, perkalian atau pembagian. Kemudian ada deret selisih tingkat 2 atau biasanya bilangan berpangkat 2 atau deret kuadrat. Kemudian ada lagi deret selisih tingkat 3. Itu biasanya bilangan-bilangan berpangkat 3 atau biasa disebut dengan deret kubik. Deret campuran atau kombinasi, itu antara gabungan atau kombinasi antara penambahan dengan perkalian biasanya gitu. Kemudian ada deret ganjil genap. Nah, di ganjil genap ini diselang-seling, misalnya 1, 3, 5 diselang-seling dengan 2, 4, 6, misalnya gitu. Jadi ada bilangan ganjil dan bilangan genap yang diselang-seling. Kemudian ada deret khusus itu untuk deret bilangan prima, dan juga ada deret yang namanya Fibonacci. Nah, ini contoh untuk deret-deret yang tadi disebutkan, yaitu ada angka bilangan asli, bilangan cacah, bilangan genap, bilangan kuadrat, bilangan kubik, bilangan prima, dan bilangan Fibonacci. Nah, ini bilangan Fibonacci ini mungkin kebanyakan dari kita mungkin belum familiar sekali ya. Nah, bilangan Fibonacci itu dimulai dari angka 1 untuk angka pertama, kemudian di angka keduanya itu tetap 1. Jadi kalau ditambah atau dikurangi, nah hasilnya itu adalah bilangan yang setelahnya. Misalnya ini 1. 1 tambah 1, 2. 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 3, 5. 3 ditambah 5, 8. 5 ditambah 8, 13. Begitu seterusnya. Nah, untuk tips menyelesaikan soal deret angka ini, yang pertama itu fokus dulu mengerjakan soal yang terlihat mudah, sehingga masih bisa kita menghemat waktu. Jadi dampak soalnya sudah familiar seperti bilangan asli, cacah, ganjil, genap, kuadrat, atau kubik, atau bilangan prima, kita sudah paham. Oh, ini deretnya adalah deret bilangan prima, berarti kita bisa menebak angka yang dipertanyakan soal. Kemudian, nah jika ada soal yang tidak tahu polanya, lewati dulu. Nah, tapi ditandai soal tersebut dengan kode masih ragu-ragu. Nah, apabila ada waktu, bisa kembali lagi ke soal yang tadi di-skip. Tapi kalau tidak ada waktu, guessing aja, artinya nebak saja. Yang mana kemungkinan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, ini sistemnya tuh untuk lucky person gitu. Jadi kalau nebaknya betul, ya betul. Itu kalau tidak ada waktu ya. Tapi kalau ada waktu, silakan mencari atau mengerjakan dulu. Nah, ini contoh soal deret angka. Ada tentukan suku berikut. Ada deretnya itu ada 2, 3, 7, 22, dan 155. Kalau diperhatikan, soal ini pilihannya adalah besar-besar sekali ya, angka-angka di sini. Nah, sebenarnya ini simple. Kenapa simple? Kita coba, kalau dilihat, ingat-ingat tadi ada deret Fibonacci kan. Jadi, angka pertama dengan angka kedua apabila kita tambahkan, hasilnya di angka ketiga. Tapi ini 2 tambah 3 hasilnya 7. Bukan. Berarti bukan ditambah. Berarti ini dikali. Coba dikali. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, ini kelebihan 1. Oke, lanjut dulu. 3 dikali 7, 21. Tapi ini 22, berarti kelebihan 1. Berarti deret ini, kalau udah kita perhatikan dua tanda-tanda yang sama gitu. Jadi, berarti ini 2 kali 3 tambah 1. Ini hasilnya tuh 7. 2 dikali 3 ditambah 1. Hasilnya 7. Ya kan? Kemudian, coba yang kedua. 3 dikali 7 ditambah 1. Hasilnya 22. Benar nggak? 7 dikali 22 hasilnya 155. Coba. 7 dikali 22 ditambah 1.
Karena polanya harus sama. Sama dengan 155. Benar? Nah, berarti untuk suku yang berikutnya yaitu 22 dikali 155, jangan lupa ditambah 1. Nah, hasilnya berapa? Hitung cepat ya. Hasilnya adalah yang C. 3411. Silakan dicoba kalau mau cepat untuk mengujinya ini apakah bisa pakai kalkulator. Apakah benar? Iya. Nah, inilah dia contoh untuk deret Fibonacci-nya berlaku tapi dengan catatan ditambah 1. Oke, selanjutnya. Nah, ini deret yang berikut ini. Lihat optionnya aja dulu. Nggak usah lihat soal dulu ya. Kita lihat optionnya. Yang sering keluar itu angkanya yang untuk angka pertama adalah, yang ditanya itu adalah 41 kan? Berarti dari option ini sudah nampak kita. Tewaskan aja ini dulu. Nah, itu caranya. Jadi kemungkinan angka yang pertama itu adalah 41. Kenapa? Biasanya kalau orang bikin option itu, angka yang menjadi jawaban soal itu biasanya dibuat lebih banyak gitu. Nah, nanti kita uji ya. Jadi udah dapat sini 41. Nah, kemudian kita mencari yang angka di belakang. Oh, ini nggak sama ya. Oke. Karena kalau sama nggak mungkin sama jawabannya nanti nggak ada gitu kan. Nah, kita lihat. 2, 6, 11, 17, 24, 32. Ya. Kalau ini 32 ke 41 berapa? Tambah berapa ini? 9 ya. 9 apa berapa nih? Bahkan benar ya? 9. Kurangin aja. 41 kurang 32, 9. Nah, kurangkan ini lagi. 32 dengan 24. Kurangnya berapa? 8. 8. Oke. Nah, nampak kan? 8, 9. Kita coba satu lagi. 24 dengan 17 tambah 7. Berarti fix ini 7, 8, 9. Berarti setelah 41 ditambah 10. Nah, jawabannya adalah 5, 1. Berarti fix A jawabannya. Mau coba mundurkan ke belakang silakan. Ini juga tambah 6. Ya kan? Ini tambah 5. Ini tambah 4. Nah, itu. Kita lihat optionnya aja. Kalau mau cara yang benar ya dari depan. Kita coba satu-satu. Itu. Berarti ini deretnya deret aritmetika. Penambahan. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada deret lagi nih. 9, 15, 8, 15, 7, 15. Ini jawabannya di belakang udah sama semua. Berarti pasti ini 15. Perhatikan polanya. 15 sering keluar. 15, 15, 15. Nah, ini 15 lagi kan? Karena dia 15 semua ini. Makanya sini pasti 15. Nah, yang tidak di lingkar yang mana? 9, 8, 7. Semakin lama dia berkurang 1. Maka jawabannya adalah 6 dan 15. Langsung A jawabannya. Berapa detik, berapa menit, cepat kita ngerjain soal. Ya kan? Nah, jadi kita jangan lihat lihat optionnya aja dulu. Kalau saya kasih kuncinya itu opsinya aja dilihat dulu. Kalau nggak nampak di opsi, baru kita kerjakan dengan secara secepat-cepatnya. Karena waktunya terbatas. Oke, selanjutnya ini untuk deret huruf abjad. Tentukan 4 suku berikut. 1, 2, 3, 4. Nah, ini suku yang ini diminta. Lihat abjadnya. Kita tahu abjad dari 26 ya. Ada A sampai Z gitu kan. Nah, ini modelnya D, C, B, A. Penggal aja di sini. Karena dia minta 4 kan. Kita penggal 4. Nah, apa kata soal kita ikuti. Kalau bilang 4 suku, berarti kita penggal 4. Kalau dia minta 3 suku, penggal 3. Biasanya gitu. Kuncinya di soal. Jadi kita lihat soalnya ya.
Nah, ini A, B, C, D. Berarti mulai dari sini. Nah, ini lagi. E, F, G, H. Berarti mulai dari sini. Berarti 4 di belakang. Sudah bisa kita tebak yang mana jawabannya? I, J, K, L. LKJI. Option yang mana LKJI? Ah, selesai. Itu dia untuk huruf abjad. Jadi kita harus tahu dulu dari mana arahnya. Kalau ini berarti dari kanan ke kiri, kayak nulis huruf Arab gitu ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini untuk perhitungan matematika. Tips menyelesaikannya adalah fokus, teliti baca soal. Kemudian setelah meneliti baca soal, identifikasi informasi penting. Mana informasi penting yang bisa kita ambil dari soal. Kemudian kita eliminasilah option-option yang ada. Nah, tinggalkan option terbaik. Biasanya 2 aja, pisahkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, jatuhkanlah pilihannya pada salah satu opsi yang terbaik yang tersisa tadi. Oke, kita coba untuk soal ini, perhitungan matematika. Jika X ditambah Y sama dengan 10, dan 2X sama dengan 20, maka nilai X, Y. Berarti X dikali Y, gitu ya. Nah, dari sini aja nih. Ini udah catatan penting. Dapatlah X-nya. X-nya 10, ya kan? Masukkan ke sini, 10. 10 dikurang 10. Karena kan kalau tanda sama dengan ini berarti kan berlawanan tandanya. Ini tambah berarti jadi kurang. Berarti Y dapat 0. Semua bilangannya dikali 0, hasilnya adalah 0. Jadi nggak usah dicari lama-lama, ya kan? Nggak perlu masukin banyak-banyak. Nah, ini biasanya soal sesimpel ini masih ada juga yang salah. Karena udah pusing mikirin X ditambah Y sama dengan 10. Di substitusi, dieliminasi. Nggak ketemu-ketemu. Biasanya kalau udah mepet-mepet waktu, tebak aja lagi. Ya kan? Oke, lanjut. Untuk perhitungan matematika yang kedua ada, pada hari ini di masing-masing kelas terdapat 30 orang siswa yang melaksanakan ujian nasional bahasa Inggris. Berapa jumlah seluruh siswa di sekolah tersebut yang mengikuti ujian bahasa Inggris pada hari ini apabila ada 7 ruangan di lantai 1 dan 7 ruangan di lantai 2? Nah, ini misalnya kalau kelas 6 jago ini ya, kelas 6 SD. Tapi biasanya kita kalau udah kerja itu soal yang sesimpel ini, kita pun pusing mikirkannya. Oke, 30. Ambil yang penting-penting. 7 lantai 1, 7 lantai 2. Ditanya yang mengikuti ujian bahasa Inggris, berarti seluruh lantai mengikuti. Ya kan? Nah, 7 tambah 7, 14. Ya kan? 7 ditambah 7, 14. Langsung dikali masing-masing kelas katanya 30. Maka jawabannya 4, 20. Ya, ya kan? Oke, lanjut. Nah, ini. Contoh yang lain adalah anggaran Kementerian Kehutanan. Nah, mentang-mentang dari Kementerian Kehutanan, contohnya Kementerian Kehutanan. Oke, kan? Tahun 2026, rencananya akan didistribusikan kepada 3 kelompok masyarakat desa, gitu ya. 3 kelompok masyarakat desa. Nah, masyarakat ini diberikan proporsi anggaran yang berbeda berdasarkan luas wilayah mereka. Itu nggak usah dipikirin, biarin. Itu nggak ada kata apa angka-angkanya. Kelompok masyarakat desa A diberikan sebesar 50%. Nah, ini diambil. A 50%. Kelompok masyarakat desa B 30%. B 30%. Dan kelompok masyarakat C sisanya. Berarti kalau sisanya C itu berapa? Semua berarti 100%. Ya kan? Nah, dikurang A ditambah B. Jadi 50% ditambah 30%. Oke. Nah, sebenarnya 50 tambah 30, 80. 100 berarti 20% si C. Nah, katanya anggaran 2026 itu berapa? Berapa yang mau dikasihkan ke si C?
Nah, tinggal dikali aja nih. Total anggaran untuk Kementerian Kehutanan tahun 2026 sebesar, kata soal, 100 miliar. Tinggal dikali 100 miliar. Gampang nih sebenarnya soalnya ya. Ini biasanya soalnya udah terakhir dikasih yang gampang. Nah, jawabannya adalah 20 miliar. Oke, itu dia. Next. Nih. Dalam satu pertandingan di sekolah, diketahui 45 siswa mendaftar pada olahraga bola kaki. Nah, ini 45. Ambil. 30 siswa daftar bola tangan. 30 siswa bola tangan, ambil. Dan 15 siswa mendaftar di kedua olahraga tersebut. Berarti ini irisan ya, himpunan ini. Oke, kita bikin A 45. Ya kan? Nah, B ada 30. Nah, karena ada mendaftar itu di kedua olahraga, berarti itu irisan. Dikurangin dengan irisannya. A, irisan B. Gitu. Nah, irisannya 15. Oke, kita tambah, kita kurangin ini. Ya, berapa siswa yang hanya mendaftar pada olahraga bola kaki saja? Nah, kalau ditanya yang bola kaki berapa tadi? 45. Ya udah, 45 dikurangi 5, 15. 30. Oh, ini mungkin soalnya salah ini ya. Karena dia bola kaki itu 45. 45 dikurang 15, hasilnya 30. Optionnya enggak ada. Bisa nggak soalnya seperti ini? Bisa. Jadi kalau misalnya diisi boleh, nggak diisi juga nggak apa-apa. Karena nggak ada, kalau nggak ada nilai gitu. Ini pasti 0. Jadi jawabannya pastinya tidak ada ya untuk di option ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia perhitungan matematikal. Ada seorang salesman mendapatkan gaji pokok sebesar 5 juta per bulan. Dan bonus sebesar 3% dari total penjualan dalam sebulan. Bulan ini, beliau berhasil menjual senilai 100 juta. Berapa total penghasilannya di bulan ini? Ini gampang ya kan? Yang nanya bulan, bukan tahun. Kalau tahun tinggal dikali 12 ya. Nah, kalau bulan berarti 5 juta. 5 juta penghasilannya, cari bonusnya. Oke. Bonusnya itu 3% dari total penjualan. Berapa yang total penjualannya? 100 juta. Jadi kalau 3% dari 100 juta, cepat aja, 3 juta. Oke. Nah, berarti total penghasilannya gaji pokok ditambah bonus. Berarti 8 juta. Nah, ini dia. Jawabannya adalah D, 8 juta. Kalau misalnya ditanyanya tahunan, berarti tinggal dikali 12 ya. Jadi biasanya kalau ini kan soalnya yang ringan saja saya kasih malam ini. Nanti kalau ada yang mau belajar lagi lanjut, kita akan fokus bahas soal saja. Ini untuk menyajikan aja apa itu kecukupan data. Nanti kita masuk ke C ya. Kecukupan data itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis. Kemudian yang kedua meningkatkan fokus dan konsentrasi. Yang ketiga juga menguatkan mental tahan uji. Yang keempat meningkatkan kemampuan memecahkan permasalahan. Ini mental tahan uji ini ya. Karena soalnya kita melihat optionnya, pernyataan 1, pernyataan 2 gitu ya. Nanti kita lihat soalnya. Nah, tips untuk mengerjakan soal kecukupan data ini, seperti biasa, teliti baca soal, kemudian identifikasi data yang penting. Selesaikan yang mudah dulu, yang tidak perlu waktu lama dalam kerjaannya. Jadi, hitungan detik, 1 detik atau 1 menit malah, ya kan? Paling lama itu 1 menit. Nah, jika ada waktu, kembalilah ke soal-soal yang dianggap sulit gitu ya. Tadi kan di skip, kemudian kalau ada waktu kembali seperti tadi. Kalau misalnya tidak ada waktu ya udah guessing, tebak saja jawaban yang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Untuk soal kecukupan data,
suatu lahan berbentuk persegi panjang. Ingat ya, persegi panjang. Seperti ini. Oke. Ditanami bunga dengan jarak antar bunga 1 meter di sekelilingnya. Oh, jadi ada bunga di sini nih. Jaraknya 1 meter. Tanami. Nah, berapa banyak bunga yang dibutuhkan? Ya. Nah, ada pernyataan yang ada itu petunjuknya. Yang pertama, rasio panjang dan lebar lahan tersebut adalah 3:4. Dapat panjangnya dengan lebar dibandingkan 3:4. Kemudian ada pernyataan kedua, petunjuknya itu keliling lahan yang akan ditanami adalah 12 meter. Gitu. Nah, berapa banyak bunga yang dibutuhkan itu kita perlu luas atau keliling. Gitu kan? Nah, kalau untuk yang dibutuhkan tuh ditanya adalah banyak bunga, berarti pernyataan ini kita perlukan, ya kan? Nah, keliling 12 meter. Keliling itu kan ada panjang, ada lebar. 2P ditambah 2L. Gitu kan? Nah, berarti kita harus tahu juga rasionya. Berarti pernyataan yang pertama juga penting. Gitu. Nah, ini apakah yang kita pilih optionnya? Kalau misalnya dua-duanya penting, berarti langsung kita cari pernyataan yang sama-sama itu mencukupkan. Antara pernyataan satu dan pernyataan dua harus ada berbarengan. Tapi kalau satu saja tidak cukup. Karena ditanya itu berapa banyak bunga yang dibutuhkan untuk ditanam di lahan yang berbentuk persegi panjang. Gitu ya. Jadi kalau soal ini nggak usah banyak mikir gitu. Lihat aja pernyataannya. Keliling itu ada unsur apa aja? Oh iya, panjang dan lebar. Nah, panjang lebar ini kita tahu juga. Nah, ini ada perbandingan. Berarti dibutuhkanlah dua-dua pernyataan. Nah, ini biasanya untuk cukupan data seperti ini soalnya. Lanjut. Contoh lagi. Diketahui ada garis, itu Y1 sama dengan 2X ditambah 2. Y2 adalah sama dengan MX ditambah P. Nah, garis Y2 memotong sumbu X di titik 2,0. Pertanyaannya, apakah garis akan berpotongan jika M kecil dari 2 dan P besar dari 2? Tinggal masukin aja ke sini. Ya. Nah, ini sudah disebutkan dia berpotongan. Jawabannya yang mana kira-kira? Apakah cukup dengan Y1 saja? Atau malah cukup dengan Y2 saja? Jawabannya adalah dia berpotongan. Garis itu berpotongan. Berarti garis ini berpotongan dengan garis ini, gitu kan? Bukan dia memotong sumbu X saja yang ditanya, tapi berpotongan. Berarti pernyataan untuk yang seperti ini, 1 dan 2 diperlukan juga. Jadi harus bersama-sama. Tidak bisa Y2 saja. Lanjut, kita... Jadi kalau soal yang sejenis ini tinggal analisa aja ya, yang diketahuinya apa, langsung aja ke pernyataannya. Karena tidak boleh membuang waktu banyak-banyak. Memang soalnya kayaknya panjang gitu. Tapi kalau kita lihat, itu sebenarnya simpel. Oke, lanjut. Nah, ada yang terakhir ini untuk tes TBS LPDP itu tentang pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah di sini dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta dalam memecahkan masalah atau kasus dan menemukan solusi untuk kasus tersebut. Pada umumnya, soal pemecahan masalah ini terdiri dari bacaan, grafik, tabel, dan diagram. Dibutuhkan kemampuan berpikir analitis, kreatif, dan logis dalam memahami simbol dan warna yang tersaji dalam diagram atau grafik, serta melihat tren dari grafik tersebut. Kadang-kadang ada juga yang menanyakan tentang ide pokok dari bacaan, dan juga ada yang menanyakan tentang kesimpulan, serta ada juga yang menanyakan tentang pernyataan yang tidak ada di dalam bacaan. Misalnya tentang prediksi gitu. Nah, itu nanti cara kita membaca ya. Ini membacanya harus skimming, membaca cepat. Gitu. Tes pemecahan masalah LPDP ini terdiri dari yang pertama biasanya ditanyakan tentang masalah atau kasus yang diangkat. Gitu. Yang kedua menanyakan gagasan utama paragraf dan juga akhir menanyakan kesimpulan. Ini C ya. Lanjut, kita lihat contohnya. Ada 2 paragraf. Tanah longsor membunuh ratusan jiwa, ya kan?
Tanah longsor menjadi bencana paling mematikan tahun 2014. Ada 385 kejadian tanah longsor. Ini 385 kejadian tanah longsor. Ini penting nih. Tinggal digaris. Selain ratusan korban meninggal, ratusan rumah juga rusak dan belasan orang harus mengungsi. Tren bencana tanah longsor terus meningkat sejak tahun 2005 hingga 2014. Kejadian longsor banyak terjadi pada bulan Januari dan Februari, seiring mengikuti puncak musim hujan. Wilayah rawan longsor tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu antara lain sepanjang Bukit Barisan Sumatera, Selatan Jawa, dan Sulawesi bagian tengah. Jumlah warga Indonesia yang terpapar langsung bahaya longsor sejumlah 40,9 juta jiwa. Seperenam penduduk tanah air. Nah, jadi longsor ini membahayakan jiwa sehingga seperenam penduduk tanah air terancam. Ya. Di antara sejumlah warga itu terdapat 4,25 jiwa balita, 323.000 jiwa orang berkebutuhan khusus, dan 3,2 juta jiwa lansia yang lebih rentan bencana. Survei BNPB menunjukkan kapasitas untuk menyelamatkan diri dari bencana longsor masih rendah, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil. Nah, ini ada 3 contoh pertanyaan yang dipertanyakan. Yang pertama, pernyataan yang sesuai dengan paragraf 1 adalah, gitu. Nah, lihat, di paragraf 1 ini ada apa? Tanah longsor membunuh ratusan jiwa, gitu kan? Bencana alam membunuh ratusan jiwa. Bencana alam bukan. Bencana alam yang dikatakannya adalah tanah longsor. Berarti ini tidak bisa kita pilih. Oke, langsung. Tanah longsor menjadi bencana paling mematikan tahun 2014. Ini ada tahunnya. Sedangkan di sini tidak disebutkan tahunnya. Ini juga kita bisa tewaskan. Bukan ini yang diminta. Lanjut, kita baca lagi. Ratusan hingga ribuan kejadian tanah longsor selalu terjadi setiap 10 tahun. Apakah ini 10 tahun? 2005, 2014? Belum ya? Belum sampai 10 tahun? Masih 9. Ini pun tidak bisa kita jadikan jawaban. Makanya kalau untuk pembicaraan masalah ini kita cocokkan dengan paragraf yang diminta. Misalnya paragraf 1, ya udah kita fokus paragraf 1. Nah, ini lagi. Longsor tidak hanya menyebabkan kerugian material, benar? Ini longsor, selain ratusan korban meninggal, ratusan rumah rusak, belasan orang mengungsi. Ini kan? Jadi ada korban meninggal, rumah rusak, berarti kan ini korbannya dari orang, rumah rusak berarti dari material. Berarti longsor tidak hanya menyebabkan kerugian material. Nah, ini jawabannya. Nah, coba kita baca yang E. Tren bencana tanah longsor terus meningkat hingga waktu yang akan datang. Apakah disebutkan di dalam paragraf 1? Tidak. Dia cuma menyebutkan hingga 2014. Di sini disebutkan waktu yang akan datang. Berarti ini juga tidak jawabannya. Nah, maka jawabannya sudah absolut, itu D ya. Tanah longsor tidak hanya menyebabkan kerugian material. Di sini kita baca. Itu jawaban nomor 1. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf 2. Nah, fokuslah kita ke paragraf kedua, gitu ya. Kejadian longsor banyak terjadi pada bulan Januari dan Februari, gitu kan. Nah, kejadian longsor banyak terjadi di saat awal-awal tahun. Betul? Betul, kita apa dulu? Kita ambil dulu. Seiring mengikuti puncak musim hujan. Nah ya, wilayah longsor tersebar dari Sabang sampai Merauke. Seiring puncak musim hujan. Ini yang tidak sesuai ya. Kita lihat dulu. Kalau ini kan sesuai. Januari, Februari berarti awal-awal tahun sesuai ya. Kita contreng. Berarti benar ada di paragraf 2. Yang kedua, seiring puncak musim hujan longsor terjadi. Seiring puncak musim hujan longsor terjadi. Oke, wilayah kejadian longsor terjadi pada bulan Januari seiring mengikuti puncak musim hujan. Benar? Benar. Berarti yang B juga benar. Berarti masuk. Ya, kita cari yang tidak sesuai. Kita baca yang C. Wilayah rawan longsor tersebar di seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah tersebar di seluruh provinsi? Wilayah rawan longsor tersebar dari Sabang sampai Merauke. Apakah disini sebutkan dia provinsi? Tidak. Ini kita silang dulu ya. Kita baca lagi yang D. Pulau Jawa memiliki area rawan longsor. Di sini sebutkan Pulau Jawa tadi ada. Oh ya, Selatan Jawa. Jadi Jawa juga masuk. Ini benar. Kita cari yang tidak sesuai. Berarti kan ini betul. C masih memegang peranan ya. Oke, yang E. Kapasitas menyelamatkan diri dari bencana longsor masih rendah. Kita baca.
Benar, nah di bawah nih. Survei BNPB menunjukkan kapasitas untuk menyelamatkan diri dari bencana longsor masih rendah. Ini juga benar. Berarti yang tidak sesuai adalah yang C. Nah, gitu. Cara menganalisanya seperti itu. Oke, lanjut. Yang untuk oh, ini ya. Pencet pula. Yang ketiga, pertanyaannya apa ini? Apa yang mungkin terjadi pada wilayah terpencil di Indonesia jika kondisinya masih terus sama seperti yang dijelaskan pada kalimat terakhir paragraf kedua? Kalimat terakhir paragraf kedua berarti ini. Survei BNPB menunjukkan kapasitas menyelamatkan diri dari bencana longsor masih rendah, terutama di wilayah yang terpencil. Nah, ini yang disebutkan tadi, kita disuruh memprediksi apa yang mungkin terjadi pada wilayah terpencil di Indonesia jika kondisinya masih terus sama seperti survei BNPB ini. Apa yang kita baca opsinya ya? Bencana longsor di wilayah terpencil akan terus terjadi. Benar ya? Benar. Longsor di wilayah terpencil akan meningkat. Apakah dia menyatakan longsor tidak meningkat? Bukan. Di sini menunjukkan kapasitas yang menyalakan diri itu yang rendah. Nah, salah. Korban di wilayah terpencil longsor tinggi. Korban di wilayah longsor tinggi ya. Bukan di kalimat terakhir. Kita kan disuruh tadi kalimat yang terakhir ini juga tidak. Penanganan korban longsor di wilayah terpencil diperketat. Bukan juga. Bencana longsor di wilayah terpencil akan menurun. Dari mana tahunya menurun? Tidak ada disebutkan di dalam soal ini. Korban di wilayah terpencil longsor tinggi. Ya. Oh iya, maaf. Ini kan fokus menyelamatkan diri. Berarti tentang korban itu ya. Berarti yang C ini benar. Nah ini bukan. Kenapa? Karena uh, yang disebutkan di sini dan menyelamatkan diri berarti orang, bukan bencana longsornya yang berarti jawabannya C. Nah itu dia. Oke, demikianlah hasil paparan untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah mengikuti acara pada hari ini. Dikembalikan kepada Febri. Silakan Febri. Wah, luar biasa, Un. Mantap sekali. Materinya daging semua, Un. Tadi saya lihat Deret pun bahkan tidak sampai semenit 2 menit langsung dapat jawabannya ya, Un. Nah, sedikit sharing waktu saya TBS di 2024, batch 1 tahun lalu itu, soal Deret tuh banyak, Un. Sampai Ya. lebih dari 3 atau 5 deh. Kok Deret semua ya? Kayak pusing mikirin ya, ini polanya apa, angkanya besar-besar. Nah, sekarang udah dapet tipsnya, semoga bisa bermanfaat di saat TBS nanti. Oh iya, dilihat nih ada yang dari saya salvok tadi sama namanya dari Pekanbaru. Wow, Ya, banyak keren teman-teman yang teman-teman. terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau mengikuti. Iya, Ya, jadinya. benar. Nah, terima kasih untuk teman-teman. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan untuk Uni Saldi dari teman-teman? Boleh raise hand atau open mic. Oh, itu ada di chat itu dari Mbak Ajeng. Silakan Mbak kalau mau bertanya langsung biar terdengar Mau suara. open mic nggak? Uni, Uni Ajeng. Nggak semuanya ternyata orang Padang ya. Jadi kita panggil Uni aja yang perempuan. Ya, itu Kementerian. Pertanyaannya adalah Oke, Feb. apa ini? Katanya teman-teman banyak yang mungkin ikut. Ada Maluku Utara, keren. Ayo semuanya absen dulu di sini ya. Dari Uni Ajeng, izin bertanya Uni, apakah ada rekomendasi buku belajar latihan soal untuk persiapan seleksi TBS LPDP Uni Sali? Gimana tuh, Un? Kalau Uni banyak sih medianya ya. Bisa dari buku, bisa dicari juga di Gramedia itu kan. Kalau di Gramedia itu kan ada buku yang untuk soal-soal tes beasiswa gitu kan ada beasiswa atau boleh juga yang untuk CPNS itu kebanyakan mas soal-soalnya diambil-ambil dari sana. Juga dari online juga banyak sekarang yang disediakan. Silakan di-download. Dan nanti kalau Oke, ada kuncinya
Misalkan teman-teman coba dulu sendiri mengerjakan, kalau misalnya terbentur, lihat di kuncinya, kenapa jawabannya bisa itu. Jadi sambil Hmm, belajar mandiri juga sih. oke. Nah, izin menambahkan Uni. Silakan Feb, bagi. Kebetulan kemarin waktu tahun 2024 itu, alhamdulillah ya Un, di batch yang Febri itu tuh banyak dari lembaga atau komunitas-komunitas mengadakan yang namanya tryout khusus TBS. Nah, itu teman-teman harus udah Uni harus gencar mencari mana aja tuh yang mengadakan tryout. Nah, oh boleh, ini lagi diceritakan ya udah Ajeng ya. Banyak tuh lembaga-lembaga yang mengadakan tryout. Kalau nggak salah tuh ada, aduh lupa namanya, Saung LPDP. Nah, itu tuh biasanya sering mengadakan TBS. Terus biasanya kayak dari LPDP, oh Tanya Awardi. Sekarang apa ya namanya? Kalau nggak salah tuh dulu nama Instagramnya Tanya Awardi. Itu juga rutin mengadakan tryout bahkan sampai 1, 2, 3 khusus untuk TBS aja. Nah, untuk tips TBS itu latihan soal emang kita perlu, tapi kita juga perlu ada timer Iya, betul. biar kita nanti nggak kaget pas di hari H. Sekalian juga teman-teman udah Uni di sini sudah gabung di grup Telegram belum ya? Jadi tuh ada grup Telegram yang unofficial. Nah, itu sangat membantu waktu saya belajar. Saya izin share screen, siapa tahu ada yang belum saya perkenalkan dulu. Ya. Gitu. Nah, ini namanya tuh beasiswa LPDP unofficial. Ini tuh sangat membantu sekali waktu saya persiapan. Kenapa gitu? Karena di sini tuh ada banyak, ada medianya juga. Nah, tadi Uni bertanya kan, apa aja tuh buku yang dipakai. Nah, biasanya di bagian media ini, itu ada dokumen-dokumen yang isinya buklet nih buat belajar, PDF, e-book, tes bakat skolastik, panduan, contoh-contoh soal, banyak tuh info-info yang ada di sini. Biasanya tuh di media atau ini ya, pokoknya nggak, kalau nggak salah di sini. Terus dibagi juga tuh. Mm-mm. Ada juga yang khusus seleksi bakat skolastik buat teman-teman latihan soal bareng. Nah, di sini ada juga. Terus misalnya persiapan wawancara nanti juga ada. Atau yang mau persiapan ada target yang khusus LPDP jalur khusus nih, targeted nih biasanya ada di sini. Saling kita bertukar atau sharing informasi. Di dalamnya juga banyak awardi-awardi yang sudah lulus. Jadi nanti beliau akan menjawab nih kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Diskusinya juga ada di sini. Terus di sini juga ada kumpulan-kumpulan buklet, ada file. Nah, ini tuh ada banyak teman-teman. Udah pada join belum ya? Kalau enggak nanti eh, saya share linknya. Iya, syarat. Dan itu cukup membantu untuk latihan-latihan. Ada banyak tuh PDF-PDF. Oke, siap. Saya copy dulu. Bentar. Ini masih share screen ternyata. Stop share. Oke, copy dulu. Jadi di perkembangan Inditch era, di digital era, itu sangat membantu persebaran informasinya. Apalagi sekarang banyak grup, terus latihan-latihan TBS dan lain-lain itu membantu untuk kita belajar. Tinggal nanti kitanya maksimal nggak belajarnya. Dan memang practice make perfect ya, Un. Semakin sering belajar, semakin lancar. Ada pertanyaan tambahan nih. Oke. Kita lihat. Izin bertanya juga, Kak. Berarti kita fokus menjawab soal verbal, pemecahan masalah, dan numerik saja ya, Kak. Karena itu saja yang akan dinilai. Untuk tes kepribadian, tidak masuk penilaian. Gimana tuh, On? Di zaman ini ada tes kepribadian nggak? Apa? Wawancara kan nanti. Oh, Oke. kalau di zaman Febri itu ada, Un. Kayak, kan tadi 1, 2, 3, pemecahan masalah. Terus yang terakhir itu eh sama kayak itu loh, On. Kalau misalnya gimana cara kita mengambil keputusan. Ya. Nah, Oh, kayak setuju ini apa tuh. enggak, yang gitu-gitu. Soalnya ada Mm-mm. ujikan kami juga kayak gitu. Iya, Kok jabatan fungsional. iya. Itu Itu yang terbaik biasanya menurut ya. kalau mm-mm, kalau dari penilaian angkanya sih kita nggak tahu ya, On, karena biasanya di LPDP itu yang muncul hasil akhirnya aja, skor akhir. Betul. Kan, jadi kita nggak tahu apakah ada poin yang masuk dari penilaian itu, tapi ketika kita berhadapan dengan soal seperti itu, kita pilih jawaban yang paling bijak ya, Un. Betul. Yang Mas paling hati nurani sendiri sih.
kayak mana sikap kita sehari-hari ya itu. Iya, tapi yang positif-positif in positive way. Sedikit dipoles ya, Un. Yes. Oh, berarti di batch satu kemarin udah tidak ada ya, Un. Yang kebetulan kalau di tahun lalu itu kalau nggak salah masih ada, tapi nggak tahu ya. Ada deh kalau nggak salah tuh banyak 40 soal gitu. Bagus nih, nice info. Tapi juga kita siap-siap aja, siapa tahu di batch berikutnya ada lagi tes kepribadiannya kan sering berubah-berubah ya, Iya. tergantung tergantung penyelenggara. Jadi kita eh, bersiap-siap saja. Masih ada pertanyaan? Ini sekarang PDP. Mm-mm. Udah uni yang lain apakah masih ada pertanyaan? Untuk yang link Telegram tadi boleh untuk di-share sama teman-temannya boleh banget karena udah 80.000 orang yang bergabung. Itu sangat bermanfaat sih. Sampai ke IELTS pun ada PDF-PDF untuk belajar. Mantap. Masih ada lagi nggak nih yang mau bertanya kepada Uni Sali atau bertanya terkait TBS? Selain TBS juga boleh. Boleh. LPDP, seputar LPDP boleh, boleh. Awardnya Kalau sudah tidak ada nih, yakin sebelum kita tutup. Udah jam 9 juga sih. Apakah ada yang mau open mic nggak? Maaf ini terlalu tidak asik. oh, hampir sama dengan TPA itu ada yang nanya. Ada pertanyaan lagi. Iya. Hampir sama dengan Mm-mm. TPA. Mungkin apa, cuman Izin bertanya. ada Oh, pemecahan masalah. Kalau TPA kayaknya apa? nggak ada pemecahan masalah. Hmm, sama kecukupan data ya, Undi TPA nggak ada Ya, kecukupan data. bukan Cukup data apa tidak buku cukup? PN. Mm-mm. Kalau kita nggak tahu kan, kalau misalnya kita nggak ikut study session ini nih, apa nih maksudnya? Cukup tidak cukup kan agak ngawang ya. Sekarang udah tahu maksud dari cukup dan tidak cukup apa kedua-duanya cukup itu eh, sedikit yang membedakan dari TPA ya, Un. Iya. Mirip Yang penting juga lihat benar. pernyataan itu tanyain. Mm-mm. Lihat Oh pernyataan iya satu tuh sama pertama kali ikut. lainnya gitu kan. Mm-mm. Mirip tapi tidak semua mirip ya, Un, dengan TPA. Betul. Iya, kalau yang LPDP lebih luas lagi. Jadi oke, Iya, pertanyaan. kecukupan data ya. Itu harus Mm-mm. lebih banyak latihan sih. Kalau untuk kebanyakannya memang baru untuk TBS di 2000 berapa ya mulainya Feb ya? Ada kecukupan data ini. Kurang tahu ya, Un, tapi di batch 2024 tuh udah ada dan Iya, dua kayaknya ribu udah dua puluh ada tiga ya. juga Ini udah. lupa juga. Mm-mm. Udah ada. Cuman nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kayaknya udah dibanyakkan soalnya di situ kan. Ada 5 soal Mm-mm. terakhir. Kalau Intinya itu. 5 Pak. intinya dia sama kayak matematika ya, Un. Dia pernyataan kita cuma menerjemahkan dia ke kalau dijadikan di jawaban satu dan dua ini cukup nggak? Ini nggak cukup kita Betul. menarasikannya jadi cukup dan Menyelesaikan, tidak bisa menyelesaikan soal ada, Un. enggak. Mm-mm. Gitu udah. Kapan Ini ada kita Zoom lagi? langsung lagi Nah, untuk kita khusus soal ya. tunggu saja ya udah. Insya Allah nanti lagi disiapkan juga soal-soalnya. Mudah-mudahan ada ininya. Nah, Cari waktunya, Feb. kalau cocok bisa datang ke rumah ya. Yang di Pekanbaru boleh datang ke Nanti rumah. Di siapa Pasar tahu juga kalau mau pakai pantengin aja Instagram kantornya Mata juga Garuda. boleh. Senang membantu. Jadi stay tune. Tungguin aja udah. Nah, kalau udah siapa ya kita panggil udah bener udah nggak sih nanti ternyata Uni. Mudah kayaknya. Kalau mau belajar tadi bisa di link yang saya share itu udah. Nah, di bagian media atau infonya itu ada PDF-PDF buat belajar-belajar. Nah, biasanya kalau nggak salah nih di PDF-nya itu juga ada kunci jawaban. Tapi jangan lihat kunci jawabannya dulu. Pelajari dulu. Biasanya juga nama filenya tuh ada kecukupan data sih. Nanti coba di scroll-scroll ke atas. Sepertinya masih ada pertanyaan lanjutan. Boleh tanya jawab soal TPA yang susah nggak, Uni? Misal kami tanya ke komen di postingan sharing session ini, nanti Uni langsung bantu jawab. Gimana tuh, Un?
Oh, Kalau ini nemu pertanyaan teman-teman yang sulit, terus apa kita bawa di sini kita bahas sama-sama gitu. Bisa, insya Allah. bisa. Instagramnya apa, Un? Oh, Instagram Mata Garuda kali ya. Nanti kita kita himpun di situ ya. Bentar, Boleh, boleh banget. Ya, di postingan yang sharing session TBS kalau ketemu, nah di itu aja ditambahkan saja komennya. Nanti bisa di ini di mention Unisali kan ada di tag ya Unisali atau saya. oh Nanti iya, insya Allah kita coba rekap ya Un. insya Allah nanti Febri bantu ya. Kalau terkendala atau ketemu soal-soal yang sulit. Nah, bisa tuh Uni Ajeng, Uni Sali bersedia untuk menjawab. Kita kasih 100 soal nanti kalau kita nggak ketemu jawabannya kita minta tolong Uni Sali. Masih ada lagi Semoga pertanyaan? Ada tidak? 5. Atau masih ada yang ketik? Open mic juga boleh. Kita tunggu ya. Dalam 1 menit. oh itu ada teman Uni itu dari SMK Kelautan nanti. Oh, teman Uni. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Selamat. Iya, terima kasih. Sama-sama, Ini Mas. kan, Gimana tuh? ya ini kan saya punya anak nih lagi di kuliah di Unri nih. Rencana dia mau melanjutkan kuliah S2 lah, cari nanti beasiswa LPDP. Itu kira-kira gimana apanya prosedurnya atau gimana lah. Dia sekarang kuliahnya di Fakultas Teknik Kimia di Unri. Udah semester terakhir ini pokoknya. Insya Allah tahun depan lah sudah selesai. Maksudnya kalau mau tertarik dengan beasiswa LPDP ini nanti kan gimana bisa konsultasi dengan narasumber kah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Selamat. Ini di Pekanbaru ini Febri, kawan Uni. Ya insya Allah Mas, kalau selesai S1-nya nanti bisa belajar gitu. Terus juga ada apa websitenya LPDP, silakan di follow Instagramnya gitu. Ya kan Febri? Benar sekali. LPDP itu bukannya 2 batch Pak dalam 1 tahun. Biasanya tuh di bulan Januari sama bulan Juni atau Juli. Nah, nanti persiapan anak Bapak kalau udah lulus, ini sekarang belum lulus atau sudah lulus. Nah, kalau menuju lulus, perbanyak ikut-ikut ini ya, yang bisa menambah portofolio, Ya, menambah CV, silakan ikut-ikut juga. kegiatan. Ya. Itu cukup membantu nanti. Misalnya sekarang tuh lagi zamannya volunteer-volunteer. Nah, itu bisa jadi tambahan. Karena kan jatuhnya anak Bapak fresh graduate ya. Dia masih kurang pengalamannya kan. Jadi kita maksimalkan di organisasi kalau dia masih sekolah kuliah sekarang atau ikut kegiatan volunteer-volunteer. Yang nanti dia juga tidak kalah saing sama teman-teman yang sudah berpengalaman. Karena yang mendaftar LPDP itu ada banyak sekali ya, Wan, backgroundnya dan bahkan yang umur 30, 35 pun ada yang mendaftar PDP gitu. Terima kasih. Oh ya, dan kita juga ada kegiatan mentoring, Pak. Nah, nanti bisa, misalnya anak Bapak mau mendaftar, insya Allah nih kayaknya program mentoring ini bakalan terus berlanjut di tahun-tahun sebelumnya. Nanti di follow saja Instagramnya, kita ikutkan ke kegiatan monitor, mentoring, sorry. Mentoring, itu biasanya kita bimbing dari SI. Ada pertanyaan. Ada juga WA grup info Gitu. kegiatan dan sumber bisa tanya-tanya di sana. Ya, itu ada satu lagi dari, oh ini saya manggilnya Ustadz ini, Ustadz Ada Eca, teman Uni lagi. yang guru karate anak saya ini. Ya ya, Ustadz ya. Oh, Wah, siap. Betul sekali ada WAG info kegiatan MG Sumber. Nanti kita share ya, Un. ya Feb, silakan bisa aja teman-teman. Hmm, luar biasa sekali. Antusiasnya lumayan keren ya, Un. Dari tadi ikut menjawab soal. Alhamdulillah ya teman-teman di sini sangat antusias.
Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut sharing session pada malam hari ini. Masih ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, mungkin dari Unisali ada closing statement. Iya, dipersilahkan dulu. Mungkin singkat aja ya. Closing statementnya, jangan malu untuk bermimpi gitu. Mimpi, karena dengan mimpi itu kita bisa mewujudkannya dengan berusaha, berdoa, ikhtiarlah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar, berdoa, Allah akan bukakan pintu rezekinya dan apa yang kita mimpikan itu menjadi kenyataan. Itu saja, Feb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Wan. Benar sekali. Karena saya juga tidak menyangka bisa bergabung menjadi ORT. Itu awalnya juga dari bermimpi. Semoga teman-teman di sini juga bisa segera bergabung dengan kita semua untuk menjadi ORT. Kita tunggu bergabung menjadi ORT LPDP dan nanti ikut dalam kepengurusan Mata Garuda. Biar kita bisa mengabdi bersama. Mungkin sekian ya dari kita untuk sharing session pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, tidak pada tempatnya. Eh, Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Tungguin ya di Instagram Mata Garuda Sumba. Feb, Terima kasih udah uni semua. berpantun. Un, Ya, boleh? gimana Un? Pantun Un? Ini mau terima kasih ya. Hidup Sip, pasti selalu ada ujian. Tenang cakep, hati, kuatkan iman. Terima kasih atas cakep. perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Keren. Semuanya hadir. Terima kasih Uni Sali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya juga ikutan belajar, Un. Real belajar Iya, iya, lagi. iya. Maaf, maaf. Terima kasih ya, Un. Terima kasih kepada Uda Uni juga yang sudah bergabung dari Maluku. Yap, sukses selalu untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Iya, boleh izin live, dipersilahkan. Terima kasih. Saya juga izin live ya, Uda Uni. Ya, Terima sama-sama. kasih, Uni Sali. Terima Sampai kasih, jumpa, Un. Insya Allah. Terima kasih ya, Feb, udah diundang. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.